tiba-tiba dipasang ini tuh inspirasinya dapat dari mana Mbak di tengah-tengah gitu? Nah, kalau ini jujur aku emang suka dari Pinterest sih. Jadi waktu itu aku ngeliat di Pinterest, kalau ada rumah terus ada ayunannya kok kayak lebih homey gitu, lebih cozy. Terus nama saya Fajar, saya seorang karyawan swasta. nama saya Ayu, saya juga seorang karyawan Selamat datang di kediaman kami, Stellar House. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Miftah di Inspira Homes episode 8. Wah, nggak kerasa ya kita udah sampai episode 8. Nah, kali ini kita mau nge-review rumah yang keren nih. Nih, owner dari Stellar House. Halo Mbak Miftah. Halo, akhirnya kita bertemu. Iya, akhirnya ketemu juga. Sebelum kita bercerita tentang rumahnya, aku mau nanya dulu kenapa sih Mbak Ayu pengen masuk Inspira Homes? Nah Mbak, kita mulai dari depan rumahnya dulu nih ya Mbak ya. Kalau rumahnya Mbak Ayu ini dibangun dari nol atau renovasi atau gimana? Ini aku rumahnya renovasi Mbak. Jadi aku tuh sebenarnya beli rumah ini dari tahun 2015 awal itu ukuran tanahnya itu 170, rumahnya itu 45, jadi tipe 45. Terus tahun 2020 ada rezeki untuk renov, jadi ini rumah renov gitu. Oh, direnovasi ya? Betul. Direnovasi. Nah ini tuh rumahnya ada di Hook ya Mbak ya? Betul Mbak. Terus habis itu dibuat taman-taman kayak gini, ada ceritanya nggak Mbak ngebikin taman kayak gini? Nah ini tuh sebenarnya memang awalnya tuh aku nggak mau taman yang terlalu ribet ya, jadi aku tuh pengen taman yang memang pohonnya tuh nggak harus sering di-maintain gitu. Nah salah satunya makanya akhirnya aku pakai kaktus, dan biasanya ini kayak tanaman-tanaman yang tipikalnya tropis gitu loh Mbak. Jadi Cantik ya tamannya, kayak yang punya. aduh malu. Nah terus kalau aku lihat karena ini di Hook, jadi tuh kayak ada dua fasad gitu ya Mbak, Iya, dari iya. depan sama dari samping Nah ya. itu kayak enaknya mungkin rumahku kayak gitu ya Mbak ya. Nah untuk desainnya sendiri ini pas renov, itu siapa yang menentukan yang mendesain seperti ini? Gitu. Iya, jadi sebenarnya waktu pas awal bangun rumah itu awalnya sama sekali nggak mau pakai desain arsitek sih Mbak, karena memang nggak ada budget waktu itu. Cuman mikir lagi ini kan renovasi, kalau renovasi itu khawatirnya ada jalur pipa atau segala macam yang kita nggak paham. Nah malah nanti juga nggak efisiensi tata letak ruangnya tuh kayak kurang gitu. Akhirnya yaudah deh kita pakai arsitek. Kebetulan aku punya temen SMP itu arsitek, jadi aku pakailah temenku itu. Ini apa sih Mbak materialnya? Ah ini tuh sebenarnya wood plank ya. Oh ini Apa wood sih? plank. Kayak fiber semen gitu ya Mbak. Untuk lubang-lubangnya tuh kecil gitu. Dan simple ya jadinya ya. Iya. Dan ini ada pintu samping juga ya Mbak? Benar, ini pintu samping yang buat ke arah dapur. Ntar kita lihat dari dalam aja oke. ya. Nah ini kita udah di depan ya, tadi kan di Ya, samping ya betul. Mbak. Untuk lebar rumahnya ini berapa sih Mbak? Untuk lebarnya ini 10 meter Mbak. Nah cuman memang lebar depan sama lebar yang belakang itu lebih lebar yang belakang. Jadi memang rumahku itu bentuknya kayak agak mengantong ke belakang. Jadi belakangnya gitu. tuh lebih lebar. Kalau belakang itu kurang lebih 12 meter. Wah lebar banget ya. Nah untuk di depannya sini juga kalau aku ngeliat tetap banyak tanaman ya Mbak. Kayaknya emang hobi tanaman ya. Aku emang seneng sih. Sama jualan motor juga ya Mbak. Ini silakan. Aku mau beli yang kuning ini dong Mbak. Oh boleh ambil aja, ini gratis punya suamiku soalnya. Jadi memang waktu renov itu salah satu syaratnya boleh renov itu nggak boleh ngubah fasad asli gitu. Jadi makanya fasad ini nggak bisa dirubah nih Mbak yang ini gitu. Cuman memang kemarin lantainya aku ubah, terus ini aku lebih besar jadi bisa ada teras di situ. Tapi dia cuma permainan warnanya Mbak, Iya, diubah ya, betul. karena nggak bisa ngubah fasad. Terus pintunya juga diubah ya Mbak? Enggak, pintu enggak. Oh tetap ya? Pintu enggak, cuman aku kemarin aku cat aja. Pintu tetap kayak gini kok Mbak. Terus kalau aku lihat di situ kayaknya ada sesuatu tuh apa ya Oh Mbak? iya, Oke. ini kan depan nih, tampak depan. Nah sedangkan aku itu punya kebiasaan untuk alat-alat kebersihan antara dalam sama luar itu aku pisahin karena kalau luar kan lebih ekstrim kotornya, jadi aku pisahin. Nah, Apa aja sih isinya aku? Nah, Oh isinya tuh wow. berantakan. Inspiratif sih menurutku ya. Tuh isinya kayak gitu berantakan ya. Jadi dari maaf. luar nggak kelihatan ya Mbak Bener, ketutup. padahal dalamnya aib semua ini. Tapi itu untuk bersihin rumah loh. Kayaknya kita masuk deh. Tapi sebelum masuk di sini juga ada terasnya gitu ya. Ini kalau untuk tamu yang nggak dikenal, benar, nggak iya. dikenal, kurang dekat gitu ya Kurang mungkin deket. ya. Benar, biasanya sih ini juga buat teman-temannya suamiku kalau misalkan mereka kadang Rokok. iya kayak misalkan merokok itu bisa di sini gitu.
Halo teman-teman, nggak kerasa ya Inspira Home sudah sampai episode 8. Buat teman-teman yang punya rumah inspiratif, kita open banget buat kolaborasi. Kita juga siap datengin rumah kalian. Langsung aja DM ke Instagram Miftah Jana. Atau Instagram @wicakson. Bisa juga langsung email ke wicakmiftah@gmail.com. Ditunggu ya. Nah, akhirnya kita di dalam nih teman-teman, adem banget ya Mbak ya. Ada AC-nya, angin cepoi-cepoi, enggak ya? AC beneran. Nah Mbak, pas masuk ini aku ngeliat konsepnya emang open space gitu ya Mbak, Iya, bener, rumahnya. Mbak. Karena aku juga berpikir pengen punya rumah yang agak kelihatan lega gitu. Kan sebenarnya tanahnya bisa dibilang nggak terlalu besar juga ya. Terus dan aku pengen memang ada beberapa kamar di bawah. Jadi memang yaudahlah nggak perlu ada sekat. Jadi los aja gitu Bikin ya. los aja, iya benar. Nah aku boleh tanya dulu nggak nih, pas masuk kan aku ngeliat tuh kayak semuanya serba kayak coklat-coklat kekayuan gitu. Natural gitu ya. Iya, untuk konsepnya sendiri nih, pasti kan Mbak Ayu nih yang lebih ke Mbak Ayu kan, atau suami? Atau suami nih? Aku. Oke. Suami itu cuma beres kayaknya. Bagian Ngikut aja ya, kayak nah untuk konsepnya nih apa nih? Apa ini menurut kesukaannya Mbak Ayu ya? Nah itu Mbak, jadi lagi-lagi sebenarnya aku juga awalnya tuh nggak ada konsep pengen rumah tuh yang kayak gimana enggak sih. Jadi aku juga kaget sebenarnya ketika pas udah, ini kan ngisinya pelan-pelan ya. Pas ngisi pelan-pelan, oh ternyata aku tuh sukanya yang natural. Aku tuh sukanya yang kayu. Terus kesini-sini kok aku suka yang kayak ada rotannya. Nah tanpa disadari ternyata memang akhirnya pas ini rumah udah lumayan keisi, jadinya memang senada. Dan ternyata aku baru mendapatkan konsep, oh ternyata rumahku tuh memang natural, terus agak bohemian gitu, dan Kayak agak vintage gimana bener, gitu agak ya vintage, nggak bener, sih? gitu. Berarti pas sambil jalan ngisi rumah malah Sambil jadi jalan, bener. nemuin gitu ya Mbak ya? Iya, makanya menurut aku oke. mungkin tips juga untuk yang lagi ngisi rumah. Aku mungkin, tuh, aku. Nah, apalagi Apa, yang Mbak? misalkan nggak pakai desain interior, aku juga kan nggak pakai desain interior. Jadi kayaknya memang enak tuh ngisi rumah tuh pelan-pelan sih. Jadi kita tahu mana yang lagi butuh, mana yang kira-kira bagusnya ini apa ya. Jadi punya banyak waktu untuk mikirin ini bagusnya furniturnya yang kayak gimana ya, warnanya apa ya, kayak gitu Mbak. Jadi nggak nyesel belakangan juga ya? Iya benar. Oke. Bentar Mbak, ini kayaknya tadi baru dipasang ya? Ini bagus buat teman-teman buat foto gini ya? Iya, benar. Nanti aku numpang di sini ya Mbak? Iya, foto di boleh. sini. Terus aku tuh juga ngeliat banyak furniture yang kayak rotan-rotan gitu ya Mbak? Iya. Ini semuanya berarti custom Mbak? Apa beli Kalau jadi? ini aku custom. Ini custom sih Mbak, ini dari Jepara aku bikinnya. Jadi ini kayu jati gitu. Oh. Ini sebenarnya awal mulanya karena aku nggak punya ruang tamu kan sebenarnya. Jadi aku tuh masuk langsung ruang TV, ruang keluarga gitu. Dan cuma ada satu sofa gitu. Jadi aku mikir kalau lagi ada tamu mungkin yang nggak terlalu dekat gitu ya. Terus mungkin kurang banyak nih yang buat tempat space duduknya, akhirnya aku bikin bench ini sekalian butuh storage buat Sepatu. sepatu. Biasanya di sini suka untuk apa Mbak? Tamu juga atau keluarga Duduk, aja? Duduk ya kita ya. Kita duduk. Kalau di sini sebenarnya ini tempat favoritnya anak-anak sih, karena buat nonton TV sih Mbak. Oke. Sama Mbak Ayu buat nonton Netflix kan? Pasti. Bisnis proposal udah nonton? Udah dong. Nyanyi yuk. Kok nggak nyambung banget sih? Aku suka banget drakor. Suka Suami saya banget. juga suka. Iya sama. Ntar kita nonton bareng lah ya. Iya. Terus Mbak, sebenarnya ada yang bikin aku salah fokus juga di sini. Apa tuh? Ini Mbak. Oh, lampu. Ini bagus banget sih beneran ya Allah. Boleh aku bawa pulang nggak? Ntar aku copot. Boleh, tapi habis itu beliin lagi ya. Yang baru. Ini belinya gimana Mbak? Udah dalam bentuk kayak gini apa dirangkai dulu? Oh enggak, aku memang pesen. Jadi kebetulan aku ada teman di Bali, terus aku minta, karena di sana aku tahu banyak pengrajin lampu-lampu gantung yang kayu manik kayak gini. Terus aku cari di Pinterest, maunya bentuknya kayak gimana. Terus ya udah aku minta tolong temanku untuk pesenin ke pengrajin di sana gitu. Terus ya udah. Jadi ini sebenarnya ada beberapa sih, nanti dilihat ya. Ini salah satu aja. Oke, ntar aku minta kontak temennya ya Mbak. Oh, ya. Bahkan kalau aku lihat di atas ini sih juga ada kayak kekayuannya gitu ya Mbak. Ini Iya, apa iya. ya Mbak materialnya? Nah, ini juga sebenarnya salah satu yang aku suka banget dari sellingku ini ya. Ini tuh murah banget sebenarnya Mbak. Ini tuh cuma diakalin aja. Ini aku tempel pakai kertas sif. Oh, Jadi ini wow. cuman apa sih namanya tuh kalau plafon?
Bahannya apa namanya? Gypsum. Gipsum. Langsung ditempel Tempel aja. pakai kertas ya. Nempel sendiri atau manggil orang? Tukangku sih, tukang renov rumah ini aku mintain untuk tempel gitu. Wow, berarti sebenarnya lebih ini ya Mbak, ekonomis Lebih juga bener, ya. lebih hemat juga. Tapi langsung dapat banget ya bedanya gitu, langsung wow. Iya. Gitu. Oh ya Mbak, yang aku belum tanya, ini Boleh. pakai vinil atau parket atau apa nih Mbak? Ini aku pakai granit. Oh ini granit. Ini granit Wow. motif kayu. Tapi Mbak Mista cobain deh, ada seratnya kan kerasnya. Iya, Iya. makanya aku pikir ini apa kok kalau vinil. Iya, aku pakai granit. Oh, jadi emang dari awal udah direncanain Mbak? Nah, enggak juga Mbak. Soalnya kan kalau zaman sekarang kan tadinya Benar. biasa aja terus Oh, baru iya, dilapis iya. vinil pada akhirnya gitu. Jadi awalnya ini kan rumah ini sebenarnya yang bagian ini kan rumah asli ya Mbak. Pokoknya di sini nih kamar itu tuh ini masih rumah asli. Ini tuh tadinya keramik biasa. Oh, Terus oke. awal mulanya aku bilang sama suamiku yang aku pengen looksnya kayu. Terus tadinya pengen tempel vinil. Nah, cuman ini sebenarnya hasil pemikiran suamiku sih. Jadi dia nggak setuju aku pakai vinil Mbak. Pertama vinil itu kan memang lumayan pricey juga ya. Iya, betul. Untuk ruangan yang segini aja udah habisnya banyak gitu. Kata dia khawatirnya ini durable-nya berapa lama? Maksudnya ketahanannya Iya. tuh kayaknya cuma berapa tahun gitu kan. Akhirnya pas kita lagi ke toko bangunan ngeliatlah ada granit yang motif kayu gitu-gitu. Tadinya kita juga nggak tahu Mbak kalau ada granit yang motif kayu gitu. Akhirnya kata suamiku ya udah pakai ini aja gitu. Maksudnya biar lebih sekalian aja kita ganti keramik, kita pasang ini biar lebih awet gitu. Jadi akhirnya seluruh ruangan akhirnya kita pakai granit gitu. Terus juga dipilihnya yang warna coklat muda gitu ya. Iya, nah Jadi aku lebih tuh kayak memang clean luas bener, gitu ya, lebih Mbak. lega, benar. Iya. Sengaja pilih yang Oke, muda biar sekarang lebih kita lega. mau geser ke sana atau ini kesini dulu Mbak? Terserah, Mbak Mista maunya kemana? Aku mau kesini dulu. Boleh, boleh. Dingin ya Mbak? Karena ada AC. Oh iya. Kalau ini kamar anak atau kamar tamu? Oh kamar anak pasti. Iya, ini tuh sebenarnya tadinya untuk kamar anak. Jadi kamar anak ini ada 2 sebenarnya. Cuman karena kebetulan buku-buku dan mainannya juga banyak, akhirnya kayaknya kita split aja deh. Ini khusus untuk kamar baca, kamar bermain gitu. Dan ini buat lemarinya anak-anak juga gitu. Jadi memang ini khusus mereka beraktivitas Mbak Oke, gitu. berarti ada ruangan khususnya ya. Benar gitu. Terus ini ada namanya nggak Mbak? Nanti coba aku Jadi enak ya, jadi rapi semua ya. Di sini buat bermain, belajar. iya, Jadi di betul. kamar tidurnya emang cuma untuk tidur aja gitu ya. Bener-bener Mbak. Bagus sih, inspiratif. Aku mau ngintip kamar sebelahnya, boleh nggak Mbak? Boleh dong Mbak, silakan. Wah, kalau di sini baru untuk kamar tidurnya ya Mbak Iya ya. benar, makanya nuansanya lebih apa ya, lebih redup ya Mbak. Iya benar. Terus di sini pakai bunk bed ya Mbak. Bener pakai bunk bed karena anakku dua-duanya cowok. Jadi bersatu aja di sini gitu Iya, ya. sementara sih masih pakai di sini gitu. Oh, terus temanya masih Dino sama nih. Iya. Kayak sukaannya Dino ya Mbak ya. Iya masih di, tapi anak-anak tuh berubah-ubah kan. Cuman memang waktu pas bikin kamar ini mereka yang request aku pengen warna hijau, yang satu Oh, pengen gitu. warna biru. Terus mereka pas banget lagi suka Dino, makanya aku pasangin di. Jadi catnya pun juga digabung aja gitu ya. bener, Hijau Mbak. sama biru. Benar gitu. Nah, tapi untuk kayak perintilan gini kan pasti Mbak Ayu juga ini kan Pasti. ujung-ujungnya. Ini Pokoknya tetap harus Tetep konsisten sis. konsisten. Harus ada sentuhan ibunya. Iya, semuanya loh. Tapi ini ukuran kamarnya berapa sih Mbak kalau boleh tahu Mbak? Dua-duanya 3 meter kali 3 meter. 3 meter kali 3 meter. Oke. Kita lanjut lagi Mbak Oke, ke ruangan lanjut. yang lain. Iya, jadi kebetulan aku tuh punya 2 kucing, Mbak. Pecinta kucing ya Mbak? Iya. Oke. Aku punya 2 kucing di rumah, terus aku berpikir kan, kayaknya mereka tuh butuh tempat main, tapi aku nggak punya ruangan khusus nih. Kamarku kan terbatas. Jadi kebetulan ada space tembok kosong, akhirnya ya udah aku pakai ini namanya apa ya, wall playground ya. Tapi inspirasinya dapat dari mana Mbak? Kok tiba-tiba ini dibuat kayak gini gitu loh? Apa cari-cari dulu di Pinterest apa gimana Enggak sih. gitu? Inspirasinya dari teman-teman pecinta kucing juga, Mbak. Oh. Jadi aku punya banyak teman-teman breeder dan mereka punya cat room yang bagus-bagus itu. Nah, di dalam cat room ini biasanya ada kayak gini nih. Gitu dan Nggak loncat ya Mbak? insya Allah Oke, enggak. oke. Coba deketin lagi. Lucu ya? Berani nggak? Apa? Berani nggak pegang? Enggak. Bener nggak berani, Mbak? Enggak. Nah Mbak Ayu, kalau aku lihat di sini kayak ada space khusus gitu ya. Nah, Ini iya. sebenarnya ruangan apa sih Mbak sebelum masuk ke dapur sama ruang Oke. makan gitu? Sebenarnya ini ruangan yang buat santai aja sih Mbak. Jadi memang ini tuh ruangan yang
apa ya? Memang aku bikin cuman buat ya udah buat vlog aja gitu. Dan di sini biasanya buat kumpul-kumpul kalau ada saudara, mereka senang duduk-duduk di sini. Gitu. Terus tiba-tiba dipasang ini tuh inspirasinya dapat dari mana Mbak di tengah-tengah Iya. gitu? Nah, kalau ini jujur aku emang suka dari Pinterest sih. Jadi waktu itu aku ngeliat Oke. di Pinterest kalau ada rumah terus ada ayunannya kok kayak lebih homey gitu, lebih cozy. Terus pas bangun rumah ini, pas renovasi, aku nyari-nyari kira-kira di mana ya. Aku akhirnya pasang di sini gitu. Dan pas banget ini kan harus ada apa ya penyangganya ya. Nah, penyangganya itu memang harus ke beton, Mbak. Oh, Biar kuat. Baru aku mau tanya ini dipasangnya kemana gitu? Nah, iya. Jadi ini harus dipasang sebelum pasang plafon sih. Jadi Oke. besinya itu dilas lagi ke beton gitu. Berarti ini katanya muat sampai berapa kilo Mbak? Kayak sampai 100 kilo kuat, Mbak. Oh, Mm-mm. Aku Silakan. setengahnya berarti aman. Iya. Nyoba dulu ya. Oh gini, kan aku suka ngeliat fotonya Mbak Ayu kan di Instagram kan. Lagi cekrik foto-foto cantik gitu di sini. Ternyata enak juga ya. Biasanya Mbak Ayu kalau di sini sambil ngapain? Sambil baca buku Iya, gitu ya? biasa aku sambil ngeliatin anak-anak main aja, sambil ngeliat apa ikan gitu, sambil baca buku. Tapi di sini juga ada yang menarik perhatianku nih. Ini juga rotan-rotannya ini buat penyimpanan juga ya Mbak. Storage, iya. Tapi jadi rapih banget ya. Sebenarnya lemari Oh, IKEA. Iya, ini tuh lemari IKEA yang udah aku punya lama. Terus pas pindah, kan putihnya udah mulai kotor gitu ya, Mbak. Kotor. Dan jadi nggak matching nggak sih? Ini nggak matching, bener. Oke. Terus akhirnya ya udah, aku lapis lagi deh pakai Kertasif. Ah, Nah, Kertasif kita nggak disponsorin Iya, loh. nggak di-endorse loh. Kayaknya mau ada kucing ke aku nih. Nah, kalau ini tadinya emang udah tertutup kayak gini atau terbuka sih Mbak sebenarnya? tertutup, Mbak. Jadi Oh, tuh emang udah tertutup. ini tuh space yang dari batas ini, itu tuh kan ini memang tadinya tanah kosong. Yang tadi Mbak Ayu bilang itu ya? Iya, betul. Yang tadinya kan ini rumah cuma tipe 45, akhirnya kita bangun. Nah, memang ini kalau ini khusus request suamiku sih memang. Jadi dia pengen di rumah tuh ada kolam ikan, ada suara air gemericik gitu katanya. Terus ya udah, akhirnya memang waktu pas itu kita request sama arsitek pengen ada space untuk khusus untuk kolam ikan gitu. Makanya mungkin dipakein roster juga biar kan kadang kalau lagi hujan deras tuh ada apa ya serpihan air juga Mbak. Nah itu tapi jadinya kesini jadi adem sih. Oh iya benar Dan benar maksudnya benar. kena ke kolam kan jadinya. Jadi dapat juga anginnya. Oh, ini roster yang tadi samping Iya, rumah itu ya Mbak benar, ya. samping, benar, Terus di atasnya ini dipakein apa nih Mbak? Nah, Tempered ini- glass apa solar flat? Ini solar flat Mbak. solar flat. Kecil sih sebenarnya tapi Jadi terang banget rumahnya iya, gara-gara benar. ada Jadi ini. cuman karena segede gini doang aja. Rumah tuh kalau siang aku nggak pernah nyalain lampu sih. Ini karena syuting aja ya tadi ya teman-teman. Jadi dinyalain lampunya gitu. gitu. Jadi sebenarnya udah terang gitu. Jadi emang penting banget ada skylight itu penting ternyata. Nah kalau ini musola ini ya Mbak? Musola mini. Wah, Gitu. tapi musolanya juga ini dipakein apa nih Mbak? Bata tempel. Bata Itu tempel bata ya? tempel, Mbak. Jadi buat kesannya juga beda ya di Natural sini. sih, biar lebih natural aja. Gitu. Tapi ini sebenarnya ukurannya lumayan mini ya Mbak. Gitu. Tapi bisa, ini berarti kiblatnya ke sana ya? Iya, kesana memang pas. Pas banget berarti gitu. ya. Jadi memang di sampingnya pas kolam, jadi enak gitu kan. Dan jadi kesannya lega. Oke, sekarang kita kemana lagi nih Mbak? Kesini kali ya? Boleh, boleh. Nah, ini sebenarnya letak apa namanya ruang makannya ini sejajar sama pintu itu ya? Bener, Jadi sama langsung- ruang sama pintu masuk. Heeh, Jadi langsung buka kelihatan. pintu langsung kelihatan ini. kelihatan di Kelihatan sini. semua sebenarnya sih Mbak. Nah, kalau untuk konsep ruang makan ini masih sama ya Mbak kayaknya ya? Sama, Karena sama. menyatu ruangannya ya Mbak ya? Betul. Jadi memang konsepnya tetap natural sih Mbak gitu. Terus lampunya tuh cantik-cantik loh lampunya Mbak Ayu. Ya Allah, aku mau pengen banget sumpah. Iya masih kayu-kayuan juga. Ini juga dari Bali Mbak? Enggak, kalau ini aku pesen di Jogja. Oh, ini Jogja punya. Iya. Biasanya di sini makan berempat, bareng Berempat, keluarga benar, gitu ya Mbak ya. Terus di sini dikasih cermin gede, Meja, iya, ini sebenarnya kabinet aja sih. Jadi kabinet lagi teman-teman. kabinet, iya emang aku banyak banget kabinet. Ini biasanya buat naro apa? Kebutuhan-kebutuhan sebulanan gitu loh. Jajan-jajan gitu. Ntar kalau aku pulang dari sini hilang, berarti aku yang ngambil ya. Aku udah ngomong dulu nih. Izinnya nggak apa-apa kan udah izinnya. Nah ini temboknya juga sama ya Mbak, kayak yang dipakai di musola tadi Iya, ya. bener-bener Mbak. Terus ini aku juga udah sering lihat di Instagram Mbak. Karena aku suka ngintip di Instagram Mbak. Ini tuh sebenarnya kayak gimana sih Mbak inspirasi bawah tangga ini? Keren banget loh teman-teman. Iya ini tuh awalnya ini kan bawah tangga, jadi kan tanggaku tuh lumayan lebar ya Mbak. Terus tadinya ini nggak dipakein kabinet. Oke. Terus
malah jadinya berantakan. Kelihatan kan? semua ya, Mbak, Kelihatan ya? semua, sedangkan rumahku kan bener-bener open space, jadi kalau dari pintu masuk tuh langsung kelihatan semua gitu. Nah, salah satu mengakalinya ya udah deh, kayaknya kita pakein kabinet aja gitu, ya udah. Dan kebetulan aku lagi suka rotan-rotan juga dan natural kayak gini, ya udah berarti aku langsung request sama Langganan yang Mbak Ayu ya. Kalau ini boleh dibuka nggak Mbak? Boleh. Apa ini? Ini paling beda dia. Kayaknya kok bentuknya, ini kan semua ada handle-nya kayak Iya. gini, ini kok nggak ada gitu. Ini apa Mbak? Itu pintu sih sebenarnya Mbak. Ini tuh pintu. Wow, pintu menuju mana itu Mbak? Ya udah kita buka ya. Oke. Wah, jadi sebenarnya tapi ini tadinya nggak ada ruangan apa-apa berarti ya? Iya, Di bawah jadi sini. ini kan ini tuh kan Aja gitu ya? iya, jadi makanya kan kosong. Jadi emang udah diplot untuk gudang sih Mbak sebenarnya gitu. Wow. Cuman kan tadinya ini kan kebuka nih, jadi ya udah lorong aja gitu. Nah, pas Oke. dipasangin kabinet ini berarti mau nggak mau kan harus ada pintunya. Ya udah kita pakein pintu tapi yang kesannya kamuflase jadi kayak sama gitu. Iya, kelihatannya sama semua, padahal Iya, ini gudang. Ada gudang. Mbak, kayaknya di sini ada ruangan lagi ya. Aku baru ngeliat nih. Ini Iya. apa nih, Mbak? Sebenarnya ini pojokan aja tadinya awalnya Mbak. Jadi memang karena aku punya 2 kucing, aku harus punya space untuk kandang. Walaupun kucing-kucingku sebenarnya nggak di kandang sih. Cuman kan kalau mereka lagi sakit atau pas lagi ada tamu banyak gitu kan, khawatir daripada mereka keluar, aku kandangin sementara gitu. Jadi memang ini aku space untuk kandang sebenarnya. Terus, nah yang kabinet atas itu tadinya karena kosong, jadi aku pikir kayaknya mendingan kita pakein kabinet deh, lumayan buat naruh barang-barang gitu. Perlengkapan situ ya? kucing-kucingku juga kayak mainannya atau apa yang udah jarang dipakai aku taruh situ dulu gitu. Berarti spesial banget ya, Mbak. Ini untuk kucing loh, teman-teman. Pecinta kucing sih jadinya. Nah, di sini ada kamar mandi ya, Mbak? Iya, ini kamar mandi anak-anakku sih sebenarnya Mbak. Oke. Kamar mandinya standar sih. Iya. Oke. Ini bawaan developer, Mbak? Nggak dirombak apa? Enggak, ini dirombak sih Mbak. Jadi Tadinya nggak ada? nggak ada. Ini tuh waktu pas renovasi pertama ini sempat jadi kamar Mbak sih jadinya. Jadi memang kamar kecil buat Mbak gitu. Terus pas di renov, jadi deh ini jadi kamar mandi aja gitu. Oke, Mbak. Kayaknya sekarang kita ke dapur nih ya. Boleh. Dapurnya agak ngumpet ya, Mbak ya? Iya, dapurnya ada sekatnya sedikit ya. Dan kalau aku lihat di sini, kenapa tiba-tiba konsepnya tuh beda gitu loh, Mbak? Nggak ada warna coklat lagi di sini. Nah, iya jadi sebenarnya gini sih Mbak, aku tuh tadinya kepikirannya dapur tuh pengen kayaknya lantainya granit yang licin aja gitu. Kalau ini kan ada oke. seratnya nih Mbak, kalau Agak susah ya dibersihin ya. Bener, sedangkan kalau dapur tuh kayak lebih ekstrim kan, lebih Minyak-minyak minyak gitu. gitu. Terus ceritanya aku sama suamiku tuh ke IKEA. Nah pas ke IKEA itu seneng banget ngeliat kitchen set yang warnanya abu-abu, makanya udah kebayang gitu pengen punya kitchen set yang warnanya tuh kombinasi abu-abu putih gitu. Makanya yaudah deh, apa kita beda sedikit deh untuk bagian dapurnya gitu. Tapi malah jadi pembeda juga sih menurutku, karena ini kan juga level lantainya dinaikin ya, Mbak ya. Iya, sama kayak musola juga kan agak dinaikin. Terus ini lantainya beda, terus konsepnya beda dan agak tersembunyi sih ya, Mbak ya. Iya, Jadi nggak masalah juga sih. Tapi menurutku ini masih netral juga sih warnanya. Netral ya, Jadi karena masuk putih aja. abu-abu sih. Nah, di sini tuh daerah kekuasaannya Mbak Ayu. Dan mbakku. Oke. Iya, aku kadang kalau lagi rajin aku masak sih Mbak emang gitu. Aku suka masak sebenarnya, tapi kalau lagi mood gitu. Memang jadi waktu itu konsepnya memang pengennya pintu tuh jangan cuma satu sih Mas. Jadi kalau kita buang sampah atau ada apa kan lebih enak tuh jangan dari depan. Jadi kita bikin kebetulan pas banget rumahnya aku, udah bikin Pintu samping ya. Dan pas banget ini kan samping pas satpam nih. Iya. Jadi kalau ngambil paket deket Enak banget ya. Sumpah, jadi BTW rumahnya Mbak Ayu ini tuh bener-bener deket sama pos satpam, teman-teman. Gitu. Masuk tuh langsung enak banget di sini gitu. Oke, sekarang kita masuk kamar Mbak Ayu ya. Boleh. Boleh ya, Mbak. Kita intip Bismillah ya, aku deg-degan. Takut berantakan soalnya. Iya. Wow. Wah, kamarnya enak banget nih teman-teman. Kayak suasananya juga coklat-coklat gitu ya, Mbak Iya, ya. natural, Sama masih ya. natural, Mbak. Kayak natural gitu. Dan nggak lupa ada lampunya juga di atas. Kayaknya wajib ya, Mbak. Iya, jadi aku barengan Mbak pesannya. Oh, sama pesannya yang barengan di depan. semua. Gitu. Cuma memang aku waktu itu
pesen beberapa bentuk dan model. Jadi salah satunya ini. Tapi belum direncanain ya, itu mau ditaruh di mana, yang penting pesan aja dulu gitu. Iya, cuman emang aku udah tahu sih kalau kamar kan aku yang lebih agak kecil. Kalau yang di ruang tamu kan tadi agak lebih besar. Kan. Ini Bali punya juga apa Jogja? Iya, ini Bali nih Mbak. Kalau manik-manik ini tuh biasanya Bali. Ini untuk tema kamarnya apa sih Mbak? Kayak lebih ke banyak rotan-rotannya juga nih kalau aku lihat ya. Iya, sebenarnya kurang lebih sama. Ini tuh agak-agak bohemian juga sih sebenarnya. Iya, dari benar-benar. lampu, terus kayak ada tesel-tesel kayak gini gitu. Sama sih Mbak, masih itu. Ukuran kamarnya berapa nih Mbak? Ini panjangnya 5,5 meter kali 3 Mbak. Jadi lebarnya sebenarnya lumayan kecil sih, cuma 3 meter. 3 kali 5,5. 5,5. Tapi udah termasuk ini ya kamar mandi ya. Jadi ini ada kamar mandi dalam, itu udah termasuk sama kamar mandi. Berarti ini yang masuk di renov tadi itu? Betul. Tadinya nggak ada? Nggak ada. Ini tadinya tuh taman. Tadi tanah kosong ini. Jadi pas banget ini space-nya di sini buat lemari yang malahan ya. Jadi kayak buat lemari. Terus aku nggak punya meja rias. sih. Jadi cuman kayak ini aja sih Mbak. Berantakan meja aku. Ini aku taruh tempat macam-macam. Terus kalau dandan ya udah lemari. Gitu. Lemari, terus di sini ada kamar mandi. Boleh ngintip nggak? Boleh. Oke. Kita lihat Lihat sih kamar mandi kita lihat dulu. Oh, kamar mandinya enak nih, clean ya Mbak ya, putih-putih gitu ya. Putih abu-abu sama sih kayak yang di luar juga kan putih. Simple aja sih ya Mbak ya. Simple. Ini space-nya kecil sih sebenarnya, cuman memang aku sama suami tuh emang mikirnya udah kamar mandi tuh memang untuk mandi gitu. Udah akhirnya Ya udah fungsinya emang buat mandi gitu. jadi memang ya udah kayak segini tuh cukup gitu Cukup untuk di banget sih. kamar. Iya. Cukup banget menurut gitu. ini. Oke. Kita lanjut ke lantai 2 yuk, Mbak. Boleh. Oke, sebelum eksplor ke lantai 2, aku pengen tanya dulu Mbak, ketinggalan nih tanya tadi di depan. Kenapa dinamain Stellar House? Oke, sebenarnya, nah itu tuh sebenarnya perjalanannya lumayan panjang Mbak. Oke. Sebenarnya kan aku nggak niat waktu mau bikin akun rumah ini, terus apa ya namanya gitu. Nah kebetulan aku tuh dua anakku itu nama tengahnya ada nama bintang, ada Altair sama Alshine, itu namanya duanya nama bintang. Terus aku punya online shop dan punya cita-cita kalau punya anak cewek tuh pengen namanya Aludra. Terus itu bintang juga. Nah apa ya, aku pengennya kayak nih rumah juga mungkin ada yang nuansa bintangnya. Ya udah akhirnya dapat ide dari temen juga. Ya udah namanya Stellar aja gimana? Oh ya oke juga sih. Ya udahlah Stellar House aja. Gitu udah keterusan deh sampai sekarang. Buat Gitu. nama akun Instagram itu ya Mbak Iya, ya? benar. Oke, dapat inspirasinya pas lagi nongkrong di sini ya Mbak? Ya nongkrong di kamar mandi juga sih Mbak. Oke, sekarang kita naik ke atas ya Mbak? Yuk. Aku duluan nih. Iya dong, yang punya rumah dulu. Silakan. Kan aku nggak tahu. Wih, ada yang cantik tuh di situ. Nah, kesukaan yang Mbak Ayu lagi. Bener. Yang nggak bisa lihat yang kosong. Nggak bisa. Aku tuh nggak bisa ngeliat yang kosong-kosong. Kayak hatiku hampa gitu kan. Terus jadi kayak gini. Iya. Ini nganu ya Mbak, apa namanya, wallpaper ya? Ini tuh Apa sih? stiker. Oh, stiker ya? Wall sticker. Dekal ya namanya dekal. Oh. Jadi lebih simple, lebih gampang, kita tinggal tempel aja. Sebenarnya sama kayak aku pas yang di bawah tadi di entryway yang ada bench itu juga stiker, itu bukan mural. Dan ini tuh strukturnya gimana sih Mbak? Kok ini ada kayak Oh iya, benar Mbak. gimana tuh Mbak? Aku Jadi- baru lihat nih. Ini tuh railing tangganya sebenarnya aku memang mintanya yang simple. Jadi aku pengennya yang simple aja gitu kan. Pengennya yang vertikal gini aja. Terus nggak pakai handle kayu juga kan. Nah, ternyata pas ini karena ini panjang, kalau nggak dipakai ini tuh agak goyang. Gitu. Akhirnya ya udah dipasangin ini deh biar lebih kokoh kan jadinya gitu. Walaupun aman sebenarnya, cuman agak goyang aja karena terlalu Khawatir biar lebar. lebih aman ya. Iya, Terus di sini kan juga bisa buat jemur baju ya Mbak jadinya. Anduk sih biasanya. Oh beneran. Nah, jadi di lantai 2 ini ada apa aja Mbak? Di lantai 2 ini ada kamar mandi, kamar mandi untuk Mbak, terus ada laundry room. Laundry roomnya juga ada untuk mesin cuci sama ruang setrika. Ada kamar buat Mbakku, terus ke sana ada balkon sih. Gitu. Dimulai dari laundry room dulu kali Oke. ya Mbak ya. Terus ruangannya ini kurang lebih berapa ya? 3,5 meter kali 2. 3,5 meter kali untuk 2. yang bagian ininya ya. 3,5 meter, 3,5 meter kali 2,5 meter gitu. Berarti Jadi- tadinya udah direncanain untuk udah laundry memang room? ini Oh. tadinya ini tuh memang juga jemur tuh harusnya di sini sih Mbak. Ini biasanya nih buat ruang jemur juga. Jadi karena sengaja kan ada sengaja skylight, biar jadi cepet kering ya. bener buat ruang jemur gitu. Cuman pada kenyataannya karena balkon juga lebih
ada Dapat anginnya. lebih cepet juga kalau jadi kadang ngejemur di balkon gitu. Ini semua custom juga ya Mbak, kayak di Custom, bawah custom. tangga tadi ya, persis ya. Custom Mbak. Ini tuh biasanya kalau ini Oke, berarti ini tuh diukur dulu ya Mbak, mesin cucinya ukurannya seberapa, terus disesuaikan ukuran ininya gitu ya. Iya Mbak. Ini juga lemari ya Mbak, bisa dibuka ya? Bisa dibuka Mbak Mif. Buka Oh, aja. wow. Nah, cuma ini belum aku pasang aja. Oh, ini buat naruh sapu pel Ini gitu buat ya. sapu, pel. Jadi dia tersembunyi ya. di dalam. Benar. Jadi aku tuh memang lantai ini punya alat bersih sendiri, lantai bawah ada sendiri sama luar ada sendiri. Jadi makanya punya masing-masing punya storage-nya Oke, gitu. berarti kalau mau ngepel nyapu di atas tuh nggak usah ngambil di bawah gitu Benar, ya. benar. Oke, jadi di sini tuh ada kamar mandi ya Mbak. Betul. Dan di sini ada kamar mbakku. kamar Mbak. Oke, berarti sekarang kita kemana Mbak? Kita kemana? Ke balkon. Ke balkon? Boleh? Panas tapi Mbak Mif. Wah, nggak apa-apa, panas-panas dikit kan. Ini Biar sepeda-sepeda eksotis. yang udah nggak kepake. Oh, ini udah nggak kepake. Udah masih kepake sih, cuman Mas Fajar tuh sukanya sepeda-sepeda jadul gitu kan. Nah, waktu pas sebelum bulan puasa kita masih sering sepedahan. Gitu. Sama kita Mas di pinggir. Iya, panas. Teduh. Nah, ini tadinya apa Mbak? Mau dibuat apa di sini? Ini memang balkon aja sih Mbak. Memang Tadinya ini buat balkon. tempat. Maksudnya buat bersantai atau emang buat jemur atau buat apa? Sebenarnya ini project aku selanjutnya. Kalau misalkan nanti ada rezeki, pengennya sih ini dipakein kanopi gitu Mbak. Oh, Terus oke. aku pengen pakai yang bangku-bangku yang zaman sekarang itu ya. Apa cuman pakai semen gitu aja sih. Terus gitu. dikasih ini Mbak, lampu-lampu gitu kayak kafe. Iya, pengennya gitu Terus sih. buka deh di sini. Nanti kalau aku bikin lagi Mbak Mifta datang Iya, lagi ntar ya. aku ini ya pelanggan pertama Iya, ya. Tapi sekarang difungsikan sebagai apa Mbak? Nah ini Karena sementara belum karena jadi. belum jadi kan kadang ngejemur lebih sering di sini sih karena cepet banget kan langsung bener. Banget sih ini kalau langsung ini kan. kering ya. langsung langit. Kita juga udah kering nih kayak. Oke, karena kita udah kering kita masuk lagi Iya, yuk. siap setrika. Oke teman-teman, kita udah selesai ya Mbak ya explore rumahnya Mbak Ayu yang wow keren banget ya teman-teman ya. Soalnya tau Mbak. Ah keren ah. Kita kayak gitu dong Mbak. Mbak Ayu bilang biasa aja tuh, aku bilang keren kok Mbak. Kayak ini kalau di Instagram kamu cantik, kamu lebih cantik. Kamu lebih cantik. Jadi kita bercerita dari awal Mbak Ayu beli rumah ini kan rumah developer ya. Developer, benar. Itu di tahun berapa sih Mbak? Jadi aku tuh sebenarnya udah naksir rumah ini tuh dari akhir 2014. Sebenarnya ini tadinya bukan rumah sih, jadi tanah kafling sebenarnya. Terus jadi waktu itu aku lagi hamil gede gitu kan, lagi hamil anak pertama. Kita lagi jalan-jalan emang lagi cari rumah. Terus ngeliat kok ada tanah hook, terus pas banget depan gerbang. Kok menarik ya gitu. Terus akhirnya aku tanyalah sama marketingnya. Terus jadi tadinya tanah ini tuh nggak dijual Mbak Mif. Oh. Jadi ini tuh tadinya yang punya developernya, yang ownernya yang punya. Jadi ini mau dibangun untuk aku nggak tahu apa buat anaknya atau apalah gitu. Jadi katanya nggak dibangun. Nah, terus tapi marketingnya bilang gini, tapi kalau mbaknya emang mau banget tanah di sini, coba aja datengin bapaknya di kantornya. Oh, gitu. langsung datengin ownernya berarti? Iya, yang punya? Akhirnya aku sama suami, jadi yuk kita datengin aja karena aku kayak udah dari sekian aku udah muter-muter, emang aku nyantolnya sama yang di sini nih gitu. Nah terus akhirnya kita datengin, aku lagi hamil gitu. Awalnya dia nggak mau lepas, tadinya dia bilang, ya itu untuk yang coba cari yang lain aja di sebelah belakang itu kan masih ada gitu katanya. Tapi enggak, aku maunya di sini gitu. Akhirnya karena ya tapi kan aku lagi hamil nih Pak. Oh gitu, ada jurusnya ya? Pengennya di situ gitu. Terus oh gitu. Bapaknya ya. kasihan ya kayaknya kayak. Oh gitu ya. Ya udah sebentar ya gitu. Terus aku nggak ngerti ya, dia mungkin diskusi sama timnya gitu. Terus yaudah deh buat mbaknya nggak apa-apa lah, saya yang ngalah katanya gitu. Tapi sebenarnya dia perumahannya banyak sih memang. Jadi sebenarnya nggak masih di sini juga nggak apa-apa. Yaudah akhirnya nah itu akhir 2014 kita urus-urus segala macem, resminya di 2015 awal lah aku beli rumah ini gitu dengan tipe dulu 45, tanahnya 170 gitu. Nah pas ditempatin langsung direnov apa gimana? Nah rumah ini sebenarnya nggak pernah aku tempatin Mbak sampai 2021 kemarin. Dikontrakin atau Dikontrakin. dikontrakin? Jadi Mas Fajar tuh kerjanya kan di lapangan dan lebih banyak di lapangan. Jadi 20 di lapangan, 10 hari di sini gitu kan. Oke. Akhirnya karena aku juga anak pertama dari 2 bersaudara, papaku tuh bilang, "Yaudah kamu di rumah dulu aja, nggak usah pindah dulu." Karena lagi hamil juga kan. Terus akhirnya akhirnya aku tinggal di sana kebablasan sampai
Mas Fajar sampai kapan ya? Dia belum lama lah. Akhirnya dia pindah ke Jakarta. Ya udah, akhirnya kita memutuskan 2020. Udah deh, ini saatnya kita pindah nih, udah kelamaan numpang di rumah mama gitu kan. Dan alhamdulillah Mas Fajar udah di Jakarta gitu. Ya udah, akhirnya alhamdulillah ada rezekinya. Ya udah kita akhirnya renov lagi itu yang kedua. Renov Gitu. yang Dan akhirnya kedua. sekarang renov besar gitu. Nah, budgetnya berapa tuh Mbak, kalau boleh tahu Mbak? Nah, sebenarnya standar sih Mbak ya, kalau per meter itu untuk renovasi 4,5 juta per 4,5 meter. juta. Jadi ini aku dari 60 lah kurang lebih ya, terus aku nambah 100 meter. Jadi kurang lebih ya 100 kali 4,5 juta itu lah Mbak. Ya, udah gampang kan teman-teman? Nah, tapi sebenarnya tukangku tuh yang kemarin aku nambah-nambah lagi sih Mbak, karena ini aku ganti granit, terus aku ganti plafon. Ini aku tinggiin. Oh, tadinya berapa? Maksudnya Ini tadinya tadinya 3 meter kali ya tingginya ya. Ini sekarang jadi 3,5. oh, jadi lebih tinggi ya. Jadi 3,5, 370 kali ya. Oke. Gitu Mbak. Nah, selama renovasi juga pasti kan banyak dramanya ya, Oh Mbak? pasti dong. Ada nggak drama yang ini aja deh? Kalau drama kan banyak ini, yang paling diinget aja deh apa sih? Sebenarnya drama tuh banyak banget. Tapi kan pasti ada kan satu yang Iya, gitu. yang rumah ini tuh sebenarnya kayak dindingnya bergelombang. Terus apa namanya, yang paling aku ingat banget tuh waktu pas kitchen. Jadi waktu pas pasang sink itu si tukangnya tuh bikin lubangnya tuh lebih besar dibandingin sink aku. Gitu, jadi Padahal udah dilubangin. udah dilubangin. Dan udah beli sinknya? Udah dong. Oke. Jadi dia salah ngira gitu. Nah, padahal kan harusnya lubangnya itu harusnya lebih kecil daripada sink. Jadi sinknya tuh naik apa sih? Di atasnya ya. Sih iya gitu kan. Ya udah, akhirnya mau nggak mau aku bongkar lagi, beli lagi granitnya. Sedangkan yang granitnya itu lumayan kan, per 2 lembar tuh kurang lebih berapa ya, aku 800.000 apa ya gitu per 2 lembar. Jadi beli lagi. Lumayan banget. Nah, itu makanya yang bikin menangis. Oh, itu. Tadi dia sempat cerita kan. Ada lagi nggak Mbak tips nih dari pengalaman Mbak Ayu buat teman-teman yang mau renov rumah gitu? Nah. Apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu? Kalau sekarang nih menurut aku udah zamannya tuh udah enak banget ya Mbak, karena udah rumah tuh udah banyak banget, dan rumah teman-teman yang lain tuh bagus-bagus banget kan. Jadi saranku pertama, sebelum bangun cari inspirasi sebanyak-banyaknya dulu, karena biar kita tahu kita nih pasnya yang mana ya. Tapi kita sukanya yang mana Kita suka tentuin yang dulu mana, ya, bener, yang biar sesuai nggak tergoda kepribadian di kita. tengah jalan. Jangan sampai, aduh, mungkin gini, mungkin untuk orang lain misalkan aku suka tipikal industrial, aku juga suka sih, cuman kayaknya nggak sesuai sama kepribadian aku. Kalau untuk di rumah sendiri kayaknya Iya, kurang untuk sendiri. gimana? Jadi harus cari pertama yang nyaman untuk kita juga, terus sesuai sama kepribadian kita, jadi biar kita nyaman di dalamnya gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau menurut aku sih arsitek tuh penting sih, walaupun sebenarnya nggak mesti gitu. Cuman dengan adanya arsitek kita jadi lebih efisiensi untuk tata letak ruang. Terus dia bisa kasih banyak masukan untuk apa namanya ruangan. Terus kira-kira bentuknya seperti apa gitu kan. Terus sama titik-titik pipa, titik listrik itu menurut aku juga penting dengan adanya arsitek gitu Mbak. Karena kan mereka ahlinya ya Mbak. Karena mereka ahlinya, benar. Terus pas ngisi rumah, untuk ngisi rumah, mungkin sebelum ngisi rumah untuk milih tukang ya. Tukang menurutku juga itu penting. Tapi sebenarnya dari yang aku tahu ya, dari teman-teman yang mau kontraktor, mau yang itu jasa tukang lepasan gitu, sebenarnya drama tuh pasti ada aja gitu bener. ya. Jadi yang pertama mental kuatin dulu tuh kalau mau renov ya Mbak. Walaupun ada nangis-nangisnya juga ya Mbak. Karena pasti, aku nggak tahu ya, tapi namanya renov tuh kayaknya nggak lancar-lancar aja gitu, pasti ada aja gitu. Jadi pertama mental kuatin dulu aja, terus tapi cari tukang kalau bisa yang memang udah kita tahu track recordnya kayak gimana gitu kan. Biar dan kalau bisa menjalin hubungan baik dia sama tukang, karena kalau sampai ada apa-apa, ada bocor, ada korslet listrik, kita bisa gampang untuk tanya. Komunikasinya juga enak tukang, ya, bener, karena penting gitu. juga sih. Nah teman-teman, gimana Inspirahome kali ini menginspirasi banget kan? Jangan lupa follow Instagramnya Mbak Ayu, apa Mbak? Apa? Ya, Stellar House, Tulisannya? STELLAR House underscore. Nah, nanti ada di Stellar sini. House underscore. Di sini apa di sini? Nggak tahu. Jangan lupa. Di sini yang gede ya. Yang Tutupin muka kita. Jangan lupa juga follow Instagram kita Miftah Jana dan Wicakson, dan jangan lupa follow TikTok kita juga Wicak Miftah. Bye bye, sampai ketemu lagi di Inspirahome episode 9. Di rumah siapa ya? Mbak ini gimana ya? Gimana ya?
Nah, sekarang kita mau naik kelas. Bagus semua jadi blooper tuh. Ntar pasti diedit. Udah kan?